Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, nasib orang buta digambarkan dalam bacaan pertama juga dalam bacaan Injil. Kita bisa membayangkan orang buta itu kira-kira bagaimana? Ya, orang buta tidak bisa melihat, ya betul. Ada yang mengatakan orang buta itu pokoknya semuanya gelap. Kalau bisa mengatakan gelap berarti dia pernah lihat terang. Itulah. Tetapi biasanya orang buta mempunyai pendengaran yang baik. Kecuali mang rusak kabeh, buta, tuli, bisu, repot kabeh. Kemarin saya memberi pelayanan minyak suci, tidak saya sebut di mana. Simbah itu umurnya 91. Saya minyak suci, lancar semua, bagus. Beliau pendengaran bagus, kelihatannya dulu bagus. Setelah minyak suci selesai, lalu saya pamitan. "Sampun nggih Mbah, kula nyuwun pamit. Kowe Rama." Setidaknya pendengarannya masih ingat, iki lak wong sing mau ngeneki minyak suci aku ngono, dadi kowe Rama ngono. Itu Mbah Putri. Tapi banyak juga orang elek-elek. Banyak juga di antara kita itu ketemu neng dalan iki tak aro-ari, "Kok Pak De?" Sampai tak dumuk sugeng siang. "Nggih." Bareng ngiti, "Lho Rama ta?" "Lho nek Rama terus ngopo?" "Nyumpah puter Rama." Alah padha wae. Dan lain-lain. Dalam bacaan pertama dikatakan orang buta, orang hamil. Orang hamil itu susah katanya. Tapi tak pikir bener ya, orang hamil itu susah loh. Dia jalan biasa tegak gini aja bisa, ndak dia tuh. Ya aku lihat nenggon YouTube terus ditirok ke anak kecil di belakangnya jalan. Dan perempuan melahirkan disebut dalam bacaan pertama.
Itu orang-orang yang berkesusahan bukan karena ketidakmampuan, tetapi memang menunaikan tugas hidup yang mulia. Dan itu dipimpin oleh Tuhan untuk melalui jalan yang lurus menuju pada persatuan dalam panggilan kasih Tuhan. Dan dalam Yesus Kristus, orang buta Bartimius, kalau dalam terjemahan bahasa Jawa dia tidak menggunakan jubah tetapi menggunakan kerudung kepalanya. Kerudung kepalanya itu aku nombayangke. Bartimius kan pengemis di pinggir jalan nganggo kerudung. Saya tak delok ya apik ra. Karo ngemis ning dalan. Nah, begitu dia mendengar yang lewat itu Yesus dari Nazaret, dia langsung berteriak, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Itu mungkin dia maksudnya minta uang. Mungkin maksudnya toh, minta uang. Terus dibilangi, jangan, kamu diam. Dan dia semakin keras berteriak, minta Yesus mengasihani. Dan Yesus mengatakan, panggillah dia. Begitu datang ke depan Yesus, Yesus bertanya, apa yang kamu minta supaya aku perbuat bagimu? Dia lupa, tidak minta uang. Rabuni, buatlah aku bisa melihat. Aneh yo, gaweane njaluk duit kok bareng ketemu Yesus njaluk bisa melihat. Kuwi nek aku ngono tak kira Gusti Yesus lewat. Yesus tolong saya. Terus Yesus nemoni aku, apa? Gentenono misa. Nah, tapi Bartimius ini pekerjaannya minta uang, tapi dia tidak minta uang. Beri saya untuk bisa melihat. Dan Yesus mengatakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Kita maksudnya dituntun bahwa Bartimius berteriak itu karena dia percaya, dia punya pengharapan, dan ia menyampaikan kepada Yesus. Maka jawab Yesus, imanmu telah menyembuhkan engkau. Yesus tidak membuat diucek neng mripate Bartimius, enggak, tapi dikatakan imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan dikatakan saat itu juga Bartimius bisa melihat. Bartimius bisa melihat itu tidak segera ambil HP nek duwe. Wong buta mosok duwe HP. Ya iso wae. Tapi tidak mengambil HP. Tapi apa yang dikatakan, Bartimius setelah sembuh itu segera mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalimat terakhir, mengikuti Yesus dalam perjalanannya itu, ya faktanya mungkin dia pokoknya ikut rombongannya Yesus. Tetapi kita bisa memaknai secara lebih mendalam bahwa yang semula dia duduk menunggu kalau ada orang memberi, tetapi sekarang Bartimius menjadikan pola hidup Yesus bagi pola hidupnya. Yang dulu meminta, sekarang mungkin dia memberi. Ya apa saja, tidak terlalu memberi uang, tetapi memberi penghiburan, memberi pengharapan. Ya, pokoknya ambil bagian dalam karya Yesus Kristus. Bapak saudara sekalian, kita semua mempunyai beban masing-masing. Digambarkan orang yang sedang mengandung, orang yang sedang melahirkan, orang yang buta. Tetapi sabda Yesus bagi kita menjadi kekuatan dan harapan. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Di tempat lain Yesus juga mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oleh karena itulah, Bapak saudara sekalian, kehadiran Yesus Kristus tidak hanya membawa harapan, tetapi menghadirkan
sukacita bagi kehidupan kita semua. Hari ini secara khusus ada beberapa keluarga yang bulan-bulan ini berulang tahun. Angkat tangan dulu. Yang pembaruan janji perkawinan banyak. Oke. Keluarga-keluarga dengan sabda Tuhan yang kita dengar, sabda Yesus pada Bartimius, membuka hati kita semua dengan permenungan. Gak usah dijawab namanya permenungan, jawab dalam hati. Apakah kehadiran sapaan Anda di rumahmu masing-masing tidak hanya memberi harapan, tetapi menghadirkan sukacita dalam rumah tangga? Ada banyak tanda yang baik. Ibu maksudnya tanya pada suami, Pak, arep tindak ngendi to awan-awan? Ada apa basa Jawa ngoko alus. Apik to? Pak, arep tindak ngendi to awan-awan? Arep tindak ngendine iki jane memberi rasa. Beda meneh to nek awan-awan ngendi? Kelayapan. Pertanyaannya podo, tapi tidak enak sekali. Begitu juga Bapak tanya, Bauti mang wis masak opo? Ya kan enak. Rasa masak. Lah ngopo to, Kong? Wah wis ngelih ket mau urung mateng jajan wae. Ya. Nah, ini sapaan yang biasa sehari-hari. Tetapi sapaan mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi seperti Solis menyapa organis. Noleh sithik karo senyum, organisnya senyum dan mulai membuat ini. Bapak-bapak, nek bapak-bapak iki ora galak-galak kok. Noleh istrinya itu ya gur noleh biasa. Sesuk noleh galak ki mbah wedok. Noleh karo menteleng kuwi nek mripate ombo kok, nek mripate kaya aku noleh karo menteleng malah diguyu. Nah, jadi sapaan dengan berbagai macam cara dalam berbagai macam wujud yang membawa suatu kegembiraan sukacita dalam keluarga. Dan juga tentu saja seperti yang dibuat oleh Bartimius, ya, mengikuti Yesus artinya juga menolong membantu yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, menjumpai banyak hal yang bisa kita buat sebagai suatu bentuk pelayanan dan juga karya kasih kepada sesama. Baiklah, sekarang ibu bapak keluarga yang hendak memperbarui janji pernikahan, saya persilahkan berdiri.